Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sari dengan NIM 202103030019. Yang terhormat dosen pengajar Nurse Abdul Rashid, S.Kep M.Kep SP Kepkom. Lalu yang saya banggakan kepada dosen pengajar lain serta teman-teman dan penonton yang saya cintai. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkahnya pada hari ini saya mampu menjelaskan atau berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Baik, kita mulai. Saya dan teman-teman saya membuat website yang berjudul Treat Autisme, yaitu sistem website berbasis online yang bisa dibuka websitenya di rumah sebagai stimulus untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus sindrom autisme. Apa itu Treat Autisme? Website Treat Autisme. Website Treat Autisme ini diciptakan tahun 2022. Website ini menyediakan pelatihan dasar untuk memberikan stimulus kepada anak dengan sindrom autisme untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan di website ini juga dilengkapi fitur-fitur untuk melakukan konsultasi kepada psikiater atau psikolog yang dapat menunjang atau mengontrol penyandang sindrom autisme. Latar belakang dibuatnya website home care autisme ini, Treat Autisme ini, karena home care merupakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, individu, dan juga keluarga. Home care ini juga bertujuan sebagai salah satu untuk memandirikan pasien. Hal ini sangat tepat untuk pasien-pasien yang berkebutuhan khusus seperti autisme, yang mungkin sulit untuk diajak berkomunikasi atau berinteraksi sosial kepada orang-orang di luar. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga memerlukan pelayanan kesehatan khusus untuk tumbuh kembang mereka. Dan anak-anak kebutuhan khusus seperti autisme ini juga mengalami gangguan serius motorik yang dapat dilakukan perawatannya di rumah. Fitur-fitur yang ada di website. Fitur yang ada di website ada terapi anak, musik terapi anak, meditasi untuk orang tua, lalu ada informasi, cari psikolog dan psikiater sekarang, sukarelawan, evaluasi atau laporan hasil terapi, lalu lokasi, dan masukan serta saran. Alasan dibuatnya website untuk penyandang autisme, yaitu untuk membantu para orang tua dalam merawat dan menjaga tumbuh kembang anak dengan sindrom autis. Karena dampak dari sindrom ini berbeda-beda di setiap anak serta berbeda pula di setiap usia. Anak autisme juga mengalami gangguan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, dan adanya pula gangguan dalam interaksi sosial serta lambatnya tumbuh kembang sensorik dan motorik, lalu hiperaktif serta emosi yang tak terkendali. Dalam ICD, International Classification of Disease, mengklasifikasikan autisme menjadi 5, yaitu yang pertama childhood autism, lalu yang kedua pervasive developmental disorder not otherwise specific, disingkat dengan PDD-NOS, lalu yang ketiga Rett syndrome, lalu yang keempat child disintegrative disorder, lalu yang kelima Asperger syndrome. Tujuan dari dibuatnya website yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai literatur orang tua di rumah dan menyediakan media khusus untuk anak autis agar mendapatkan stimulus terapi. Dapat berkonsultasi juga dengan psikiater dan psikolog di mana saja secara online yang dapat dilakukan di rumah, serta membuka peluang untuk masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di Treat Autisme sebagai sukarelawan. Lalu ada juga manfaat dari website ini. Yang pertama adalah memberikan dukungan dan wawasan bagi para orang tua dalam menjaga dan merawat anak dengan sindrom autisme. Yang kedua, ada membantu anak dengan dukungan visual berupa foto, video, simbol, atau benda yang digunakan untuk membantu anak dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah membantu para orang tua untuk mengontrol emosi serta perasaan sang anak jika sedang kalut. Jadi saat anak autisme sedang tantrum atau marah, para orang tua ini saat berkonsultasi nanti, para orang tua jadi akan tahu cara menyikapi saat anak autisme ini sedang tantrum atau marah. Lalu ada keunggulan website. Website Treat Autisme ini berbasis online yang dapat dibuka di mana saja menggunakan laptop atau smartphone.
Lalu juga adanya konsultasi dengan psikolog dan psikiater yang berpengalaman untuk terapi pada anak-anak autisme. Untuk perkembangan website ini sedang dalam masa semi jadi atau perkembangan, yang nantinya akan ada inovasi-inovasi serta fitur-fitur baru di dalamnya untuk dapat lebih luas lagi dan lebih dalam lagi merangkul anak dengan sindrom autisme supaya bisa lebih dapat dikontrol oleh orang tua dan para ayah bunda di rumah. Untuk cara penggunaan websitenya, bisa diklik beranda, lalu ada tentang kami dan fitur serta tentang sistem treat autisme. Untuk pembuatan website, belum ada pengeluaran dana yang begitu banyak dan hanya bermodalkan jaringan internet serta Google Site. Untuk perkembangannya nanti mungkin akan dibentuk atau dibuat secara aplikasi yang penataannya nanti bisa lebih mudah untuk dipahami oleh para orang tua. Di sini ada beberapa hal yang harus dan tak boleh dilakukan. Hal yang tidak boleh dilakukan kepada anak dengan sindrom autisme adalah tidak boleh membentak saat anak susah diatur. Lalu jangan dikucilkan di dalam keluarga. Jadi kita harus merangkul anak-anak dengan sindrom autisme agar mereka tidak merasa kesepian dan merasa tidak dikucilkan. Lalu yang ketiga, memukul saat anak bandel atau ngeyel. Nah, untuk itu kita bisa membicarakan kepada anak pelan-pelan dan jangan memakai kekerasan, karena untuk anak dengan sindrom autisme ini, jika kita melakukannya dengan emosi, maka mereka akan menyalurkan emosi mereka juga. Lalu jangan memberikan mainan yang dapat mengancam nyawa anak, seperti mainan-mainan yang bentuknya tajam atau yang kecil, karena mainan-mainan yang kecil biasanya mereka akan mengira itu makanan. Lalu yang kelima, jangan marah kembali saat anak marah, karena itu tadi, anak dengan sindrom autisme ini tidak dapat mengontrol emosinya ketika mereka sedang marah atau tantrum. Jadi kita sebagai para orang tua harus lebih sabar lagi dan lebih ekstra lagi dalam menjaga anak dengan sindrom autisme. Nah, hal-hal yang harus dilakukan, yang tadi, tetap sabar dalam menghadapi sang anak, lalu memberikan mainan visual yang dapat mengasah motorik anak, seperti video-video edukasi, foto ekspresi, lalu mainan seperti puzzle, lalu balok susun, dan mainan-mainan yang bisa mengasah motorik sang anak. Yang ketiga ini, temani saat anak bermain. Untuk para orang tua, sebaiknya ibu atau ayah temani anaknya saat bermain, karena dari bermain ini orang tua bisa menjalin kedekatan terhadap anak, karena anak juga pasti bisa merasakan kasih sayang orang tuanya walau hanya dengan hal-hal kecil. Lalu yang keempat itu tadi, tetap tenang saat anak sedang tantrum atau marah. Kita harus menyikapi dengan tenang, setenang mungkin, dan jangan ikut emosi juga. Lalu yang kelima, temukan cara efektif dalam berkomunikasi, misalnya benda atau bahasa isyarat. Ayah ibu bisa temukan cara untuk berkomunikasi terhadap anak. Misalnya anak ibu bapak itu paham akan bahasa isyarat gitu. Jadi saat ingin meminta makan, ibu atau bapak bisa melakukan bahasa isyarat tangan seperti apakah kamu ingin makan, seperti itu. Atau benda apa yang dia inginkan dia tunjuk. Seperti itu untuk menyalurkan komunikasi kepada anak autisme. Lalu di sini ada link penyandang autisme untuk ibu bapak berkonsultasi kepada psikolog dan psikiater, serta adanya hal-hal yang lain di dalamnya. Langsung saja kita ke websitenya. Nah, ini tampilan beranda dari website Treat Autisme. Lalu di sini ada cara penggunaan websitenya. Nah, di bawah ada tata cara penggunaannya. Untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem, klik menu beranda. Nanti ayah ibu bisa baca sendiri. Lalu ada tentang kami. Nah, ini kelompok saya yang membuat website Treat Autisme ini. Lalu ada tentang sistem Treat Autisme. Nah, ini adalah tentang website kami. Website kami ini
terciptanya website kami ini adalah untuk membantu para orang tua yang nantinya diharapkan dapat menggunakan sistem ini sebagai metode penunjang dan pertumbuhan bagi anak berkebutuhan khusus. Lalu ada fitur lain. Nah, di fitur ini ada apa aja? Di fitur ini ada informasi, lalu terapi anak, serta evaluasi atau laporan hasil terapi. Dan ada cari psikolog dan psikiater yang berisikan tentang pelayanan konsultasi secara online. Lalu ada musik terapi anak, meditasi orang tua, sukarelawan untuk masyarakat agar ikut andil dalam mengurus anak berkebutuhan khusus. Lalu ada lokasi yang berisikan alamat cabang yayasan praktek untuk mengajak anak berkebutuhan khusus ini bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Serta ada masukan dan saran agar website ini bisa lebih berkembang lagi. Di dalam fitur terapi anak ini ada pengenalan huruf, abjad, angka, benda, macam-macam bentuk, macam-macam hewan, serta buah dan warna. Nanti ibu dan bapak bisa langsung masuk ke link ini aja ya. Nah, nanti ini bisa diklik. Seperti ini. Lalu ada evaluasi atau laporan hasil. Nah, ini merupakan laporan hasil yang harus ibu bapak isi yang fungsinya untuk mengetahui sejauh mana atau sampai mana anak ayah bunda telah melakukan terapi. Nanti ini akan diisi oleh orang tua. Lalu ada cari psikolog dan psikiater. Di sini ibu bapak bisa berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater dengan cara melihat jadwal konsultasi, lalu mengisi data pada Google Form dan bisa langsung untuk mengklik submit. Lalu ada musik terapi anak. Nah, di sini ada instrumen lagu nih, musik terapi untuk penyandang autisme. Ada juga musik relaksasi autisme spektrum. Ini bisa kita play. Kita besarkan suaranya. Nah, musik terapi ini bisa kita pakai saat anak sedang merasa sedih atau kesepian, atau ibu bapak juga bisa setel instrumen musik ini untuk anak sedang beristirahat atau tidur, atau sebagai lagu pengantar tidur juga bisa. Seperti itu. Lalu di sini ada meditasi orang tua. Nah, ini untuk ayah dan bunda. Kami tahu kalian mungkin pernah merasakan stres saat menghadapi atau mengurus sang buah hati, tetapi kalian harus tetap memiliki tanggung jawab dalam merawat tumbuh kembang mereka. Nah, di sini kami menyediakan beberapa instrumen relaksasi untuk para orang tua supaya dapat rileks atau beristirahat sejenak, melupakan rasa stres, lelah, dan bosan. Nanti di sini bisa di-play. Lalu di sini ada fitur sukarelawan untuk teman-teman yang nantinya ingin membantu merawat anak-anak penyandang autisme, bisa melakukan pendaftaran di formulir Google Form yang ada di website ini. Lalu ada lokasi. Nah, di sini kami memiliki beberapa yayasan penyandang autisme dan ada beberapa alamat juga yang kami cantumkan, serta ada jadwal kunjungan. Nanti ibu bisa klik di sini untuk melihat jadwal kunjungan. Lalu di sini ada masukan dan saran. Nah, untuk teman-teman yang nonton, jika ada masukan dan saran bisa banget dimasukin ya ke Google Form di sini. Nanti kami akan pilih-pilih, lalu kami akan buat untuk pengembangan sistem selanjutnya. Semoga, saya berharap setelah teman-teman lihat video atau presentasi saya tentang website penyandang autisme ini, teman-teman mungkin bisa meluangkan waktunya sedikit untuk memberikan masukan atau saran supaya website ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.